Selamat sore, salam jumpa kembali dengan hambanya Reverend Darome Samaliu SE dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini kita berjumpa, firman Tuhan datang melawat saudara dan saya. Dengarkan, bukalah pintu hati saudara untuk mendengarkan firman Allah. Karena waktunya begitu cepatnya bergulir waktu ini, saudara-saudara. Gunakan kesempatan hidup ini. Apa yang kita cari di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Gampang binasa. Tapi cari Yesus kekal untuk selama-lamanya. Hari ini saya akan berbicara tentang tema Kamis tanggal 27 Januari 2022. Tema Yesus sumber mata air yang hidup. Saya kutip dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, 14 dan 15. Kisah ini, cerita ini terjadi ketika ada percakapan Yesus bersama perempuan Samaria di sumur Yakob. Perjumpaan Yesus beserta wanita perempuan Samaria ini. Dalam perjumpaan itu ada sesuatu. Ada terjadi sesuatu dialog yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan keselamatan. Jika kita berjumpa dengan Yesus, sudah tentu kita akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan itu hanya di dalam Yesus Kristus. Baiklah, sebelum kita memulainya, sebelum lanjut, saudara, kita berdoa. Biarlah Roh Kudus bekerja. Biarlah rohnya yang hidup itu datang kepada saudara untuk menyegarkan jiwa saudara. Agar saudara percaya kepada Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, pantang pergi meninggalkan Tuhan. Haleluya. Saya baca dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Yesus sendiri berkata, barang siapa yang minum air dari dunia ini, dia pasti haus. Yesus Kristus mengklaim dirinya sumber air hidup. Yesus juru selamat saudara dan saya. Yesus kekasih saudara dan saya. Jangan pergi tinggalkan Tuhan lagi. Karena orang yang meninggalkan Tuhan, karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini. Di ayatnya yang ke-14, tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancarkan kepada hidup yang kekal. Jika Tuhan memberikan kita penghiburan, jika air yang Tuhan berikan bagi kita akan mendatangkan kesegar, menyegarkan jiwa saudara yang dahaga. Di mana ada Yesus, di situ ada jalan keluar. Di mana ada Yesus, di situ damai sejahtera. Di mana ada Yesus, di situ ada mujizat. Di mana ada Yesus, di situ ada kesembuhan. Saudara camkan dalam hati saudara. Saudara yakini, percayalah perkataan Yesus sendiri. Perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di sumur Yakob. Hari ini datang firman Allah kepada saudara. Yesus melawat saudara. Yesus berkata, barang siapa yang minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus dahaga lagi. Berarti Yesus sanggup memberikan kita kelegaan. Di dalam Yesus ada kelegaan, di luar itu tidak ada kelegaan. Dunia tidak bisa memberikan kita damai sukacita, tapi Yesus Kristus sanggup memberikan kita sukacita daripada Tuhan. Sebab itu saudara-saudaraku di dalam Tuhan, marilah kita terima Yesus sebagai juru selamat, sebagai air kehidupan. Yesus menerangkan bahwa akulah mata air.
Air yang sejuk, air yang menyegarkan, air yang menyegarkan saudara dari dahaga. Dan ketika engkau minum air daripada Yesus, engkau tidak akan mengalami dahaga lagi, tapi engkau akan mendapatkan kepuasan. Puas di dalam Yesus, puas mengiring Tuhan, puas melayani, puas menikmati berkat-berkatnya, puas merasakan kebaikan dan rahmat dan anugerahnya. Yesus Kristus, jawaban dari segala yang kita hadapi. Jika saudara sakit, adakah engkau saudara sakit? Berserulah kepada Tuhan. Carilah Tuhan selagi dia masih mau ditemui. Karena ada waktunya saudara tidak bisa berjumpa, tidak akan bisa lagi berjumpa dengan Tuhan. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Hari malam akan tiba. Jika malam telah tiba, saudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Jika malam telah tiba, jika saudara telah kembali, dipanggil oleh Tuhan, dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, saudara belum sempat bertobat, alangkah malang dan miris hidup seperti itu. Sia-sia dan penyesalan. Penyesalan yang tiada arti. Yesus perempuan Samaria, perempuan yang tidak kenal Tuhan Yesus. Ketika dia berada di sumur Yakob, ketika perempuan ini melakukan aktivitas, dia berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang kita kenal dengan Yesus Kristus, Juru Selamat isi dunia ini. Yohanes 14 ayat 6, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Akulah jalan kehidupan dan kebenaran. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Clear. A1 positif bahwa di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Tidak ada jaminan dari orang-orang di muka bumi ini siapapun dia. Hanya melalui Yesus Kristus keselamatan berada di tangan Sang yang berkuasa. Yesus berdaulat penuh atas hidup saudara. Dalam Yohanes pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-36, 38. Perikop di atas air sumber hidup. Yesus mengklaim dirinya sumber kehidupan, sumber pelepas dahaga. Yesus sendiri. Dalam Yohanes pasal 7 ayatnya 38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, seperti yang dikatakan firman Allah, dia akan mengalir aliran air kehidupan, akan mengalir air yang hidup. Yesus sendiri melalui firman-Nya datang kepada saudara pada sore ini. Baiklah kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita. Baiklah kita menerima dia sebagai kekasih jiwa saudara dan saya. Jangan sia-siakan waktu dan kesempatan. Jangan engkau berikan hatimu lunglai. Jangan engkau biarkan hatimu lemah lesu di hadapan Tuhan. Tapi kobarkanlah kuasa Tuhan itu. Kobarkanlah Yesus Kristus. Kobarkanlah Injil keselamatan. Disampaikan. Harus disampaikan. Sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Baiklah kita melihat, baiklah kita harus bertanggung jawab. Kita harus bertanggung jawabkan. Kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk pergi memberitakan kebenaran Injil. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, maka baptislah dia di air yang dalam, dan sebut dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Orang yang menerima tanda baptisan daripada Tuhan, orang yang bertobat dan dibaptis dalam nama Yesus, maka saat ketika ia keluar dari air, kuasa penyertaan Tuhan Yesus selalu hadir buat orang-orang yang
bertobat menerima dia sebagai juru selamat saudara. Barang siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kita, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jika saudara hidup tanpa air, maka apalah jadinya kehidupan itu tanpa air? Apalah jadinya engkau mengiring Tuhan, engkau percaya kepada Tuhan tanpa air hidup, yaitu Yesus Kristus. Baiklah, camkan dalam diri saudara. Simpanlah dalam hati saudara bahwa Yesus mengasihi saudara. Yesus mengasihi isi dunia ini. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Sedangkan dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 42 saudara. Di sini perempuan Samaria. Orang banyak bertanya. Perempuan Samaria memberikan pernyataan kepada orang banyak. Orang banyak merespon apa yang diberikan informasi dari wanita Samaria ini. Ketika dia berjumpa dengan Yesus. Perempuan Samaria ini, perempuan berdosa ini, ketika berjumpa dengan Tuhan, ada lawatan Tuhan terjadi. Ada pemulihan Tuhan terjadi. Bagi orang yang berdosa, saudara dan saya, ada pemulihan. Tuhan memperbaiki hidup kita. Tuhan menyucikan hidup kita dengan darahnya yang begitu mahal. Di atas pengorbanan kayu salib, saudara-saudara. Saya sering katakan bahwa Yesus mati karena cinta. Dia cinta akan saudara dan saya. Haleluya. Sebab itu saudara-saudara, genggamlah erat-erat. Jangan lepaskan lagi Yesus. Karena orang yang melepaskan Yesus, orang yang pergi meninggalkan Yesus, akan mengalami penyesalan yang tiada arti. Seperti seperti anak darah, 5 anak darah yang bodoh, yang tidak ada persiapan diri, dan terjadi penyesalan, ratap tangis, air mata terjadi kepada kelima darah manis ini. Tetapi mereka digambarkan oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang bodoh. Dan mereka menangis meraung-raung. Mereka mengetuk pintu, tapi pintu kemurahan sudah tertutup oleh anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus. Pada sore ini ketika engkau mendengarkan firman Allah, jangan keraskan hatimu. Jika engkau selama ini lalai, jika engkau selama ini jauh daripada Tuhan, jika engkau menyaksikan Tuhan, percayalah, kembalilah kepada Tuhan. Berbaliklah seperti anak yang terhilang ketika anak yang bungsu ini menghambur-hamburkan harta kepunyaan orang tuanya. Hartanya ludes habis karena untuk menyenangkan dagingnya. Dan akhir dari petualang anak yang hilang ini, penderitaan. Namun dibalik dia menderita, dibalik ada penyesalan, dia sadar dan dia kembali kepada Bapa di surga. Maka Bapa dengan pintu, dengan hati yang terbuka, Bapa dengan tangan yang terbuka memeluk anaknya yang terhilang dan memberikan, melayani dia, menservis mereka dia. Karena anak yang ia kasihi telah kembali. Yesus Kristus juga sangat peduli kepada saudara, mengasihi saudara. Seringkali banyak hamba Tuhan sudah menyaksikan Tuhan, sudah tidak percaya kuasa Tuhan. Bahkan yang lebih tragis lagi, firman Allah menjadi bahan olokannya. Kuasa Tuhan, janji Tuhan sudah diragukan. Kiranya pendengar, rekan-rekan hamba Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada sore ini, baiklah kita berbalik kepada Tuhan. Kasih Tuhan, cinta Tuhan tetap buat saudara dan saya. Dia bukan Allah yang kejam, dia bukan Allah yang mati, tapi dia adalah Yesus Kristus yang hidup. Dia Allah yang berkuasa, tetap memegang janji setianya, tetap memegang apa yang ia janjikan kepada saudara dan saya. Hidup yang kekal.
Dalam kita mundur saudara-saudara, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-34. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian ini. Kesaksian, inilah anak Allah. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus, Allah kita, Allah yang di Sion, Allah yang di surga. Akan kembali untuk kedua kali menjemput saudara dan menjemput saudara, dan kita akan berjumpa di awan-awan permai. Yesus akan segera kembali. Yesus sedang memegang nyiruh ada di tangan Tuhan sendiri. Dia sedang melakukan pekerjaannya. Dia sedang menyeleksi orang-orang percaya, yang menyeleksi hamba-hamba Tuhan yang tidak bersungguh-sungguh. Hamba-hamba Tuhan yang upahan, dia sedang menyeleksi. Dan pada akhirnya akan ada vonis, akan ada keterangan yang dikeluarkan Yesus sendiri dari mulutnya tentang kebaikan dan kejahatan dan kesalahan kita. Baiklah kita kembali bertobat, baiklah kita sadar menyadari bahwa hidup ini hanyalah sementara. Sekali lagi saya katakan, hidup ini hanyalah sementara. Jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Hidup ini seperti uap. Hidup ini bagaikan rumput di padang, bagaikan bunga di taman. Di senja hari dia akan layu. Siapakah gerangan saudara? Apa yang engkau bangga-banggakan dalam hidup saudara? Reputasikah? Jabatankah? Kekayaankah? Atau segala kenikmatan duniakah? Itu bukan jaminan. Jaminan yang pasti adalah Yesus sendiri, sumber air yang hidup. Yesus akan memberikan air kehidupan. Dan saudara tidak akan dahaga lagi. Kata Yesus sendiri, sesuai keterangan Yesus sendiri dari mulutnya, bahwa air kehidupan adalah Dia sendiri. Bagi saudara-saudara yang dengarkan khotbah pada sore ini, yang belum menyerahkan diri secara total, yang belum menerima baptisan air, baiklah kita turuti teladan Yesus. Yesus dibaptis di sungai Yordan. Dan dalam ayat itu saudara-saudara, dalam Matius pasalnya yang ke, Injil Yohanes pasalnya yang keempat ayat 26. Injil Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia. Kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat. Ada pengakuan ketika pasca perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan ini menyaksikan bahwa dia telah berjumpa dengan Mesias anak Allah itu. Dan orang banyak merespon, memberikan jawaban kepada wanita ini. Kami percaya bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi saudara, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Firman-Nya adalah Yesus sendiri. Apa yang engkau dengarkan, apa yang Tuhan sampaikan melalui hamba-hambanya, apa yang kau pernah baca dalam kitab suci ini, Yesus sendiri adalah firman itu. Haleluya. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, baiklah kita merenungkan kehidupan ini, baiklah kita menyadari, kita menghitung hari-hari hidup kita. Daud berkata dalam Mazmur, saudara-saudara, umur manusia hanya 70 tahun, setelah itu masuk 70, masuk 71, 70 tahun 2 hari. Kita sudah itu hanya bonus Tuhan. Setelah itu penderitaan. Apakah saudara mengembangkan usia? Saya sudah umur 59 tahun. Bulan 5 tanggal 5.
Saya sudah genap 59 tahun. Hari-hari naas. Hari-hari perkabungan akan terjadi dalam keluarga saya. Paskah waktu Tuhan memanggil saya. Adakah saya takut? Adakah saya khawatir? Adakah saya bimbang? Segalanya telah saya buang, keraguan saya telah saya buang. Karena itu bukan berasal daripada Tuhan. Janji Tuhan. Ketika aku setia melayani Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita cinta akan Tuhan, akan pekerjaannya. Janji Tuhan. Baiklah engkau hamba yang setia. Masuklah engkau bersama-sama dengan aku. Maka aku akan memberikan engkau damai, sentosa, dan bahagia. Berarti tidak ada kebinasaan, tidak ada penghukuman. Bagi orang yang hidup benar kepada Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang cinta akan Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan yang pergi mengabarkan Injil. Saya hadir di channel YouTube. Saya hanya diperintahkan Tuhan untuk pergi mengabarkan Injil. Dari tempat saya di satu desa. Saya bacakan, saya doakan, saya pelajari. Dan atas perintah Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, urapan itu diberikan kepada saya sebagai hambanya. Untuk menyampaikan kabar kesukaan. Terserah saudara. Ranah saya untuk menyampaikan firman Allah. Tupoksi saya saudara. Menyampaikan kebenaran firman Allah. Setelah itu, benih yang saya taburkan. Benih yang saya tanam. Yang menghidupkan adalah Yesus sendiri. Beserta firman-Nya. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataannya tinggal untuk selama-lamanya. Yesus Kristus dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tiada berubah. Saya katakan amin. Saudara juga katakan amin. Bahwa Yesus Kristus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap memegang teguh janjinya. Dia tidak berdusta, dia tidak membatalkan janji itu. Tapi janji keselamatan, Tuhan sendiri akan membatalkannya. Dari keterangan Tuhan sendiri, dari mulut Tuhan sendiri. Jika engkau lalai dan engkau tinggalkan Tuhan dengan engkau sengaja. Jika engkau memberikan dirimu untuk disesatkan. Sehingga keselamatan itu tidak ada lagi buat saudara. Dijauhkanlah Tuhan kiranya. Kiranya saudara-saudara dan saya. Perhatikan, pandanglah di sekitar kita. Penuaian jiwa terjadi di mana-mana. Baiklah kita menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Allah. Baik kita melakukan apa yang Tuhan mau, saudara-saudara. Karena apa yang kita buat, saudara-saudara, apa yang kita lakukan untuk Tuhan, semuanya telah tertulis dalam register buku kehidupan Yesus sendiri. Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus yang penuh kemuliaan, kehormatan, kejayaan. Keagunganmu kami kembalikan kepadamu, ya Tuhan yang hidup. Hidup ini untuk melayanimu Tuhan. Haleluya. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-3. Ayatnya yang ke-1, 2, 5, 6, dan 11. Saya bacakan dalam nama Yesus. Injil Matius pasal 3. Ayat 1. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan. Ayat 2. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat. Jika engkau percaya Tuhan, baiklah engkau dibaptis. Menguburkan segala tingkah laku kita yang salah di hadapan Tuhan. Dan ketika saudara keluar dari dalam air, maka terjadilah ciptaan yang baru. Seperti Yesus sendiri alami ketika ia dibaptis di sungai Yordan oleh Rasul Yohanes. Ada burung merpati di atas kepalanya. Hinggap. Dan ada suara dari surga berkata, kepadanya lah aku berkenan. Ada informasi dari surga. Ada keterangan dari surga. Kepada Yesuslah aku berkenan. Segala kuasa di bumi dan di surga telah diberikannya kepada Yesus Kristus.
Yesus Kristus dan Bapa adalah satu. Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Tidak terpisahkan. Sebab itu, baiklah kita percaya Yesus. Baiklah kita terima Dia. Baiklah kita terima Dia sebagai juru selamat kita, saudara-saudara. Di ayatnya yang ke-5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sungai Yordan. Para penduduk dari Yerusalem, bahkan sampai di seluruh Yudea, daerah Yudea. Mereka datang untuk menyerahkan diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan adalah tanda pertobatan saudara. Yang benar, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan perintahkan pada saudara dan saya. Baptislah mereka. Di mana ada air yang dalam. Karena di sanalah terjadi pengampunan. Jalan pengampunan dosa, saudara. Haleluya. Ayat 6. Lalu sambil mengaku dosa mereka, dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jika kita menerima baptisan, menerima tanda keselamatan, tanda menerima Yesus, kita mengaku bahwa Dia adalah kekasih jiwa saudara dan saya. Sebab itu bagi saudara yang belum menerima baptisan, terimalah Dia sebagai juru selamat saudara. Bagi hamba-hamba Tuhan, jika ada jiwa yang ingin dibaptis, jangan tunggu berminggu-minggu, jangan tunggu berhari-hari, jangan tunggu berbulan-bulan. Diberikan jadwal untuk baptis sekaligus. Jika 1, 2, 3 datang untuk diminta dibaptis, silakan baptis mereka. Karena alangkah bahayanya ketika mereka belum menerima dibaptis, tanda menerima Yesus dalam baptisan itu. Mereka telah dipanggil, tiba-tiba mereka celaka dan apa dan segalanya. Kematian menyebut mereka. Bukankah tuntutan Tuhan akan berlaku buat saudara, buat hamba-hamba Tuhan seperti ini? Kiranya dengarkan para hamba-hamba Tuhan di mana engkau berada. Engkau dari dominasi gereja apapun. Jika ada jiwa yang datang ingin bertobat dan ingin dibaptis tanda menerima Yesus Kristus, jangan tunggu berhari-hari lagi. Lakukanlah agar orang tersebut diselamatkan. Sangat miris. Ada banyak gereja, ada banyak organisasi, sinode-sinode yang melakukan demikian. Menunggu, mendaftar sekian lama baru dibaptis. Ketika sudah terkumpul beberapa orang baru dibaptis. Saya katakan pada sore ini, hentikan. Hentikan cara-cara demikian. Karena cara-cara demikian Tuhan tidak berkenan. Dan jiwa mereka pertanggungjawabkan ketika mereka tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan dan mereka tidak sempat menerima tanda baptisan seperti Yesus sendiri lakukan. Seperti Yesus sendiri melakukan, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Jika ada orang yang menganalisa bahwa mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi, ya Tuhan, ampuni orang-orang yang seperti itu. Ampuni orang-orang yang mengeluarkan statement pernyataan itu. Yang benar adalah Yesus sebagai juru selamat. Isi dunia ini berkuasa di bumi dan di surga. Segala kuasa diberikan oleh Bapa dan Yesus. Satu, Yesus dan Bapa. Satu, kata firman Allah. Saya katakan amin. Kita harus menerima tanda baptisan dan percaya bahwa Yesus sumber air hidup. Jika kita datang kepada air yang hidup itu,
Kita tidak akan mengalami lagi dahaga. Kita tidak akan mengalami lagi sesuatu yang menyengsarakan hidup kita. Ketahuilah bahwa kita bersama Tuhan, kita lakukan perkara besar dan dahsyat. Sebab itu saudara-saudara, baiklah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, sebagai air hidup, sumber dari segala berkat-berkatnya dialirkannya kepada saudara dan saya. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan pada sore ini kita sudah dengarkan. Biarlah firman Tuhan kita renungkan, kita terima. Biarlah Roh Kudus berbicara, Rohnya mengurapi saudara dan saya sampai pada kesudahan hidup ini. Baiklah kita berdoa. Ya Tuhan yang hidup, Allah semesta langit dan bumi, kepadamu lah kami berseru. Kepadamu lah kami meminta pertolongan, kepadamu lah kami berharap, bersandar. Karena siapakah gerangan kami ini Tuhan? Kami bukan siapa-siapa di hadapan, tapi oleh karena kasih, oleh karena anugerah, oleh karena rahmat-Mu yang begitu besar buat kami Tuhan, sehingga keselamatan diberikannya bagi orang yang mau menerima percaya kepada Tuhan. Segala kemuliaan kejayaan kami kembalikan kepadamu. Kami berdoa buat pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai yang ke daerah terpencil sekalipun, dari yang tertinggi sampai RT RW Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan hikmat daripada Tuhan, perlindungan bagi mereka diberikannya oleh Tuhan dan diberkati segala kehidupan mereka. Berikan mereka kesehatan. Juga kami berdoa buat Panglima Tentara Republik Indonesia dan jajarannya Tuhan. Kiranya lindungi mereka Tuhan. Berikan mereka Tuhan sukacita. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kepolisian, Kapolri beserta jajarannya. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka. Kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan. Memberkati bangsa. Memberkati Tuhan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Berdoa buat di legislatif. Berdoa buat yudikatif. Berdoa Tuhan buat pemerintah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong mereka. Kiranya Tuhan yang menopang kami Tuhan. Negeri ini Tuhan aman dan tentram. Seluruh NKRI ini Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati. Tuhan yang menjaga negeri ini Tuhan. Tuhan yang melepaskan kami dari cengkraman dosa, dari cengkraman orang-orang jahat. Dalam nama Yesus. Nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan dibesarkan. Sampai pada akhir hidup ini Tuhan. Terima kasih. Menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mempersiapkan diri kami. Sempurnakanlah rohani kami, sempurnakanlah hidup kami. Urapi kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup ini. Segala kemuliaan kejayaan kami kembalikan kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan buat YouTube Tuhan, perusahaan YouTube. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Kiranya Tuhan para Tuhan pemimpin Tuhan di mana mereka berada, karyawan yang bekerja di seluruh penjuru bumi ini. Diberkati, berkatilah mereka Tuhan. Berkati perusahaan ini dalam nama Yesus. Menjadi sarana Injil perkabaran disampaikan. Barulah tiba kesudahan alam ini Tuhan, hidup ini. Segala kemuliaan dan kejayaan kami kembalikan kepadamu Tuhan. Terima kasih karena Tuhan baik buat kami. In Jesus name we pray. Amin, amin, amin. Haleluya. Selamat sore, sampai jumpa di next video yang akan kami rilis. Salam jumpa kembali. Jika saudara merasa diberkati, bantulah kami subscribe dan like dan share. Sehingga kami tetap eksis menyampaikan berita-berita, kabar kesukaan, Injil diberitakan sampai ke seluruh dunia ini. Silakan saudara tolong di subscribe, like dan share. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan dipuji. Selamat sore, sampai jumpa. GBU